siang buat kita semuanya yang ada di Kabupaten Raja Ampat, terutama untuk mereka para senior politik yang berkecimpung di berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Baik, sebelumnya terimalah salam hormat saya, salam Nusantara, terutama untuk seluruh pengurus PKN di Kabupaten Raja Ampat, dan lebih khusus mereka yang ada di tingkat kecamatan atau distrik, bahkan kampung atau desa-desa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk pada topik yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana peningkatan SDM itu kita lakukan dalam menyikapi pesta demokrasi nanti 2024. Mungkin saya akan memulainya dari berbagai pengalaman yang pernah dirasakan oleh seluruh masyarakat Raja Ampat. Dinamika politik sebelumnya telah kita lalui mulai sejak Kabupaten Raja Ampat ini terbentuk pada tahun 2003 silam atau 2003 yang lalu, di mana telah ada partai-partai politik sebelum PKN. Di situ saya pun termasuk bagian di dalam masyarakat yang ikut merayakan pesta demokrasi dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Raja Ampat. Nah, saya sendiri melihat situasi yang sebelumnya, di mana dinamika politik tidak begitu terlalu kencang, karena seiring berjalannya perkembangan politik di Kabupaten Raja Ampat, dari umur 1 tahun sejak dimulainya pemilihan 2004, yaitu pemilihan legislatif, di mana rakyat Raja Ampat telah memilih figur-figur calon legislatif dari beberapa kalangan partai politik. Tentu pengalaman-pengalaman itu telah dimiliki oleh rakyat. Ada pengalaman pahitnya, baiknya, dan buruknya. Kita berbicara dari pengalaman baiknya dulu, positifnya. Di mana pengalaman baiknya, rakyat belum memiliki figur di saat itu. Saat pemilihan pertama 2004, itu banyak sekali calon legislatif. Rakyat tentu memilih, masing-masing pilihannya telah ada, entah di partai A atau partai B. Tapi yang menjadi problem, setelah pemilihan itu, seharusnya rakyat itu perannya bukan hanya sebatas pada pesta demokrasi, atau di mana peran rakyat saat pemilihan saja. Kita kupas ini. Peran rakyat bukan hanya pada saat pemilihan, tetapi di mana dia harus mengawal calon-calon legislatif yang notabene-nya tadi masih berstatus calon. Setelah duduk, mereka sudah menjadi legislatif aktif atau definitif, seperti itu. Nah, tentu tidak boleh membiarkan legislatif tersebut berjalan atau bekerja tanpa pengawalan dari rakyat.
kita kembali lagi, tanpa pengawalan dari rakyat. Saya garis bawahi bahasa itu ya, tanpa pengawalan dari rakyat. Ketika rakyat tidak mengawal proses kinerja daripada anggota legislatif tersebut, itu pertanda bahwa hilangnya kekuasaan rakyat. Seperti yang tertera dalam ketetapan MPR, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Problem seperti ini yang membuat perkembangan-perkembangan dari sisi pembangunan, perspektif pembangunannya tentu banyak mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Sebab DPR sendiri telah memiliki 3 fungsi. Salah satunya fungsi kontrol. Kita bicara fungsi DPR, fungsi kontrol. Dari dalam lembaga, mengontrol lembaga lain. Tentu harus ada kontrol juga dari luar lembaga. Siapa yang harus mengontrol DPR dari luar lembaga? Yaitu rakyat. Rakyat sendiri yang memberikan suaranya, yang memberikan kursi kepercayaan itu kepada wakil-wakilnya. Itu merupakan amanah, itu konstitusi murni yang dilahirkan oleh rakyat, memberikan seseorang memiliki kapasitas menduduki sebuah jabatan dalam lembaga legislatif. Namun kalau dia lemah dalam fungsi kontrol, ditambah lagi tidak ada pressure group atau pressure dari rakyat, lebih lemah lagi. Dengan kekurangan yang ada, tentu wakil-wakil rakyat itu berpikir bahwa kami hanya sekedar menyuarakan di dalam lembaga. Sebenarnya salah. Kalau hanya menyuarakan, rakyat sendiri telah menyuarakan semuanya. Dengan harapan ketika Anda duduk di dalam sebagai DPRD Kabupaten Raja Ampat, bukan lagi menyuarakan, tetapi mengawal apa yang disuarakan oleh rakyat. Bila perlu dengan legalitas yang ada, dengan fungsi-fungsi yang diberikan oleh negara melalui lembaga DPR ini, melekat fungsi yang kuat, fungsi kontrol, legislasi, dan pengawasan. 3 fungsi yang sangat kuat, 3 komponen kekuatan yang digabungkan dalam satu lembaga. Ini menjadi problem sebenarnya. Makanya dinamika demokrasi itu sulit bertumbuh sangat baik di Kabupaten Raja Ampat karena lemahnya tadi. Fungsi kontrol dari rakyat sendiri lemah. Apalagi DPR-nya lemah. Kalau sudah ada kelemahan dari kedua komponen atau unsur yang saya katakan, rakyat lemah mengawal DPR, DPR lemah mengawal pemerintah, maka hasilnya jelas yang diharapkan seperti pertumbuhan, percepatan perekonomian di Kabupaten Raja Ampat itu akan lemah sekali. Bahkan capaiannya dapat diukur. Begitu juga pertumbuhan pembangunan, baik itu SDM-nya, kesehatannya, pendidikannya. SDM ini kan ada 2, multifungsi sebenarnya. Secara pendidikan ya berarti membangun fisik yang sekolahnya. Secara pergaulan pun itu pendidikan. Bagaimana rakyat bergaul dengan calon-calon legislatif atau para legislator yang baik. Tentu itu merupakan pendidikan yang kita dapat langsung di lapangan. Itu akan menambah wawasan dan pikiran masyarakat agar ke depan bagaimana konsep-konsep yang saya tawarkan siang ini berjalan terus, bukan berakhir pada saat pemilihan saja. Mengapa demikian? Suara rakyat bukan hanya selesai di TPS.
Tapi suara rakyat itu ada juga di dalam lembaga. Mengapa saya katakan ada di dalam lembaga? Loh, tanpa suara rakyat dari luar lembaga, Anda tidak ada di dalam lembaga itu sebagai legislatif. Untuk itu, kami sendiri tidak menilai partai A atau partai B atau partai apa saja. Itu salah. Partainya tidak salah, tetapi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri seharusnya berpikir untuk memacu pertumbuhan SDM untuk seluruh masyarakat Raja Ampat, agar di mana apa yang menjadi cita-cita demokrasi di Kabupaten Raja Ampat, rakyat dapat membentuk karakter-karakter caleg yang betul-betul baik, dapat bekerja demi kemajuan negeri kita tercinta Kabupaten Raja Ampat. Sekian dulu dari saya. Kalau memang ada kesalahan dalam tutur kata yang saya sampaikan siang ini, mohon dimaafkan. Tidak lupa saya sampaikan salam perjuangan untuk seluruh masyarakat Raja Ampat. Mari kita sama-sama pikirkan kemajuan negeri bersama PKN Kabupaten Raja Ampat. Sekian dari saya. Salam kebajikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.